Om Awigana-mastu, Om Swastiastu, salam sejahtera dan rahayu. Saya Tukoda Udiana Nindya Pemayun melanjutkan studi cipta seni berjudul Tutur I Kayu Jepun Mati sebagai berikut. Ini posisi kayu sudah pada posisi yang tepat dan tinggal menunggu koordinasi lebih lanjut tentang proses pengangkatannya ke atas truk. Kayu sudah terangkat lagi ya, ini lihat. Nah, ini sudah terangkat dengan katrol ya. Nah, ini sudah terangkat pelan-pelan ya. Nah, sekarang menunggu truknya datang ya. Nah, itu terlihat truknya sedang berjalan menuju ke I kayu Jepun mati ini ya, akan dinaikkan di truk. Dan bagaimana metodenya kita lihat cerita lebih lanjut ya. Nah, ini tampak tiga tiang penyangga masih tetap dipegang oleh 3 orang, dan satu mengatur titik tengah, titik imbang dari kayu atau kayu Jepun itu, supaya misalnya gampang diangkat oleh derek ya. Jadi setelah ini diangkat sesuai dengan posisi truk, baru kayu tersebut dimasukkan ya. Nah, ini perhatikan ya, ini kayu sudah naik ya, naik dan menunggu aba-aba truknya masuk. Posisi ketika kayu sudah perlahan naik ya, naik. Dan inilah pentingnya memahami titik imbang dalam sebuah kayu. Seberat apapun kayu, ketika diketahui titik imbangnya, ketika ditarik dengan derek ya, itu derek atau katrol yang manual, ini dia terangkat ya, terangkat sampai posisi yang diinginkan, sehingga truk mempermudah menaruhnya di truk. Nah, ini namanya katrol ya, katrol bandul ya. Ini beratnya ada 1 ton, ada 5 ton, tergantung keperluannya. Ini ada rantai, kemudian ada pipa besi penyangga 3, kemudian ada tali tambang, kemudian ini ada pemegang ya, ketika nanti setelah kayu tersebut diikat di titik imbang. Nah, ini perhatikan. Nah, ini kayu sudah naik ya, itu di titik imbangnya di sana dia ya. Nah, inilah pentingnya memahami sebuah kisah tutur perjalanan I kayu Jepun mati ini menuju kampus Institut Seni Indonesia Denpasar. Selanjutnya ini adalah tahapan bahwa I kayu Jepun mati ini yang akan diangkat nanti ke dalam truk ya, ke dalam truk. Untuk posisi truk sedang diatur, kemudian I kayu Jepun mati ini sedang naik ya, sedang dinaikkan dengan katrol ya, pelan-pelan ya. Ini lihat ngambang sudah naik dia ya, sudah naik ya, kemudian ditarik dengan katrol ini ya. Salah satu yang menarik, tarik begitu terus sampai dia di posisi yang diinginkan, sehingga nanti di sela-sela ini truk pengangkutnya baru bisa masuk ya, baru bisa dia masuk dan ditaruh dengan posisi yang tepat, lalu dinyatakan sudah berada di posisi dan siap meluncur ke tempat tujuannya ya. Nah, ini jadi memerlukan berapa tim ini? 1, 2, 3, 4, 5 tim ya. 5 tim saja sudah bisa mengangkat. Ini posisi bahwa di kayu Jepun putih, di kayu Jepun mati maksudnya ya, sudah terangkat dalam posisi tinggi ya oleh katrol segitiga ya, dan mengatur posisi truk yang akan mengangkut ini ya. Nah, ini kelihatan sudah ini naik sudah 1 meter ya, 1 meter
setelah posisi yang dinyatakan tepat, ya tepat ini bagian ujungnya atau batang bawahnya yang berisi dengan akar itu, dia adalah posisi yang pertama dinaikkan di dalam truk, nanti dalam posisi yang tepat ya. Nah ini sedang diatur posisi-posisi dalam bentuk pengangkutannya, sehingga nanti pada saat penurunan di lokasi akan mempermudah ya. Nah, inilah kayu sudah naik di atas tanah dalam posisi akan dinaikkan ke truk. Nah setelah proses pengangkatan tersebut ya, truk sudah mulai masuk ya. Ini tetap bandulnya kelihatan ya. Truk pengangkut sudah mulai di posisi yang tepat, sedangkan kayu sudah naik perlahan-lahan di truk ya. Ini cara menaikkan kayu jepun mati ini ke dalam truk ya. Nah ini memerlukan sebuah keterampilan khusus juga di lapangan ya, tidak sembarangan ya, tidak main perintah, tidak main emosi. Di sini harus semua memikirkan dengan teknik yang tepat, sehingga kayu yang diangkut itu dalam posisi yang tepat dan menjadi kenyamanan ketika pengiriman ya. Tidak ada kecelakaan, tidak ada human error, tidak ada kecelakaan kerja begitu ya. Nah hal-hal inilah yang harus diperhatikan oleh mahasiswa ketika nanti berada di lapangan ya. Satu adalah melakukan sebuah pemikiran yang tepat ketika melaksanakan pekerjaan. Yang kedua adalah bertindak jujur. Ketiga adalah koordinasi yang tepat bersama tim ya, siapa yang menjadi komando, siapa yang menjadi pekerjanya, atau siapa yang menjadi tim di dalam tim tersebut dalam proses pengerjaan pengangkatan ya, atau pemindahan kayu jepun ini dari posisi tumbuh menuju ke truknya ya. Setelah ini truk dinaikkan kayu ini, carilah posisi yang tepat nanti ya. Nah, ada apa tentang kisah tentang truk yang naik ini, atau metode apa yang digunakan, dan bagaimana ceritanya kayu jepun ini naik ke truk dan menuju kampus ya, saksikan dalam tayangan selanjutnya ya. Mudah-mudahan ini bisa menginspirasi kita baru tentang tutur kayu jepun mati ini dalam sebuah catatan dokumen. Demikian tim kreatif mengucapkan terima kasih, matur suksemo.